Lema parminggota maredde maita sian bukuedde nomor tolu mamuka sian eksada sahat rodi ayat tolu. Marhite-hite goar ni debata ama, dot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dot goar ni todi parbadia, nato mapalangi dot tanoon. Amen. Gok asini rohani Jehovah do tanoon, marhite hatani Jehovah do majadi akka langit. Marulupuluk mahamu aliak kapartigor mangasaho Jehovah, taluk do maredde akka na ujur marroha. Haleluya. 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 Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus, Tuhan nami, nama dok moleate do hami tuho, ala ditaluan hodo dosa dohot hamatean marite-hite hamamatemi, asa disordangi ho tanoman nami, asa marpakiriman na mangulu hami alani haheon mi. Dang pola be mabir hami mida hamateani, ay hodo uluan nami ruas mudo hami, di pausot hodo hami sian haholomon tuhati uron, sian hamatean tuhang uluan. Atong bargugoi mahami mamuji dohot mangului ho ari-ari pasangapun ho di bagasan haporsiaon na mangulu. Pai masat hami tulabungmu. Amen. Marede hita sian buku ede nomor 245 ayat 1 dan ayat 2.
di bagasan minggon patik parjolo satu patik pasapuluhon. Patik parjolo au do Jahoba di Batam ninna di Batata dan jadi maraku au bayanonmu di Batam. Paduahon dan jadi ganonmu jaladang jadi sumanonmu manang ahana di badua gijang do na di badua tongaon rodi na di bagasat naik na di toru ni tano yang gotunggabe si sombaon manang sioluan dan jadi dohonon guar di bata yang gosoture dalanna ay hona usum mana sogot akana marsineang di guarna au paton ingot hamuma pabadiaon ari minggui di nonomari ma ulahamu nasa siulonmu alayang guari papituhoni ari pada dani Jahoba de Batam doi dan jadi ho mangula angko ninda sadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halak pe namangibati utam ai di nonomari rodi toppa de bata langit do tano do laut do nasai sina dungi maradian do ibana di hari papituhoni di bairido umbayana di pasu-pasu di bata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangapon muruna torasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano na nileon ni Jahoba di Batam diho patik ponopon unak ko mamunu patik papituon unak ko mangalakuk patik polon unak ko manakko patik pasiaon unak ko olo makatindakon hata na sotutu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dan jadi hal yang niroham bagasi donganmu dan jadi hal yang niroham dongan sari penidonganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hudana manang dia pe ugasan ni donganmu beha padok di bata taringot tu patik na sapului ondo au do Jahoba de Batam ninna de batata pargogo na suatu dosan jala parimas siluluhon dosa ni amama tu pinopparna ro di sudut patoluhon ro sudut paupaton pinopparni akana sugoro hadiau alai asidor hakku diakkana maribu-ribu akkana marholong ni ro hadiau naso mangolasi patikki atong rak mangidugo mahitasian songonima patik ni di bata atong rak mangidugo mahitasian Tuhan di bata ale Tuhan di bata sai pargugoi mahami mangulaon na humbar tu patik mi amen marede mahita sian buku ede nomor 123 ayat sada dot ayat tolu Katopoti madusarta martangi yang mahita ale Tuhan di bata nabadia jalan abonar para si roha jala pertalup ni roha jala nabasar doho saya marpangulahi ma roham midahami di bahini se sama sude dosa nami
Dangadong na hupangasahop kami dukon asini roham. Katigoran na pinatupan ni anak mudo na hupangasahop kami tujulom. Di bahini pasonang jala apuli mahami ak kanahinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga hata baga-baga taringok tesan ni dosa. Para siroha jala perdengkan basa do Jehovah lambat tarimas jala para siroha gudang dang dibayat tuhita hombar tuak kadusata jala dang dibalos tuhita hombar tuak kahajatotta songon asini rohani amama mida akanakna asini rohani Jehovah diap kana makkabiari ibana asangapon madi di batana di ginjang. Amin. Marede mahita sian bukwede nomor 127 ayat sada dot ayat 3. Tabigema turupu pistel na dimingguta sadarion iman tar surat di pangukapon 5 mamuka si anak 10 sada sah rodia 14 tajahama margati soreng. Dungi mamereng ma ahu gabehu begema songon suara nitorop suru-suruan humaliang habang sai nang suara niakka parngului dohot akka situai ia torop nasida marlok saloksa jala marribu-ribu. Gabehu begema suara ni nasa na tinoppa akka na di benua gijang di tano di toru ni tano rodi na di laut tung saluhu na di bagasan akkai madok puji-pujian dohot hamuliaon dohot hasangapon dohot haugon rodi saliling-liling nama di ibana na hudul di habang sai dohot biru-birui. Jadi di dokna opat parngului ma. Amen. Laos manuka maaka situai huhut marsomba. Songonima sahatna martua duaka na tumangion hatan di bata jalan opiopsa. Amen. Marede mahita sian buke di nomor 520 sada ayat sada dot ayat 3.
Buku ND 581 ayat 1 dan ayat 3. Sangat di Jehovah. Buku Logu 581. Ya, judulnya aja yang salah, kalau syairnya sudah benar. Tidak koma haporsiotai songon nahina tidak konidongata saporsiaun di sadok pon dibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargo na suhatu dosan na tumo palangi do tano au porsea di Yesus Kristus ane debata Jehovah na sadai imana tinubon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Borbadia adorang suabuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguman ni silatus na matitarpajan lo ibana di hau pinarsilang na tuat tu manotoro dong ditanom na mula mangul di hari patoluhon na manaik tu surgo laodu tu siamun de bata Jehovah amanai pargo na suatu dosa di sima ibana kay mamulak sogo tanoon mangumi halak na mangulu do na mate au porsea di tondi parbadia jaladok sada huria nabadia huria topan nyala Kristen akan nabadia do desa ni dosa do de taina maddo mula mangulu do sogo dayang ni halak nong mate do yang uluan na sora sudah amin. Tabigema tikting. Selamat hari Minggu buat kita semua, buat jemaat ini maupun yang mengikuti ibadah kita secara online. Saya akan membacakan warta Minggu kita pada hari ini. Warta Minggu Misericordias Domini. Minggu kita hari ini adalah Minggu Misericordias Domini. Topik minggu kita, percayalah kepada Tuhan. Marhaposan tu Jehovah Mahamu. Tutup altar berwarna putih dan ibadah kita pada saat ini kita lakukan dalam bahasa Batak Toba. Pelayan Minggu. Pelayan Minggu ibadah pada hari ini yang bertugas melayani pengkhotbahnya adalah pendeta resort kita, Pendeta Romeo Sinaga.
liturgis Sintua James Sagala, dan pembaca warta calon Sintua Evelinda Sigalingging. Tuhan kiranya memberkati para pelayannya yang bertugas pada hari ini. Untuk minggu depan, tanggal 8 Mei 2022, yang melayani ibadah, pengkhotbah adalah pendeta resort kita, pendeta Romeo Sinaga, liturgis Sintua Poltak Panggabean, dan pembaca warta calon Sintua Frendi Pangaribuan. Tuhan kiranya memberkati persiapan para pelayannya untuk ibadah minggu depan. Sosialisasi draft sentralisasi keuangan HKBP. Pada tanggal 9 Mei 2022, HKBP akan melakukan sosialisasi draft sentralisasi keuangan HKBP di wilayah 4, yaitu yang meliputi Distrik DKI Jakarta Raya, Bekasi, Banten, Deboskap, Jabertengdi, IBT, dan Borneo. Sosialisasi tersebut akan dilaksanakan di HKBP Yogyakarta. Oleh karena itu, setiap pendeta resort diwajibkan hadir untuk menerima sosialisasi tersebut, untuk mengetahui dan menjelaskan sentralisasi keuangan HKBP di masing-masing resortnya. Dan selanjutnya, bendahara dan ketua pararton dapat mengikutinya secara online. Demikianlah diberitahukan. Rapat resort mengenai draft amandemen aturan dan peraturan HKBP 2002 Dung Amandemen Patoluhon. Sebelum HKBP melaksanakan Sinode Godang pada bulan Oktober 2022 untuk mengamandemen draft Aturan Dohot Paraturan HKBP 2002 Dung Amandemen Patoluhon di Seminari Sipoholon Tarutung, maka HKBP mengirimkan draft Aturan Dohot Paraturan HKBP 2002 Dung Amandemen Patoluhon di seminari tersebut untuk dibicarakan di tingkat distrik dan resort. Sehubungan dengan ini, HKBP Resort Diaspora akan melakukan rapat resort untuk membahas draft aturan dohot peraturan HKBP 2002 Dung Amandemen Patuluhon dan akan menyerahkan hasil rapat resort ke distrik paling lambat tanggal 31 Mei 2022. Diskusi teologi. Pada hari Minggu 15 Mei 2022, kita akan melakukan diskusi teologi yang keempat dengan topik diskusi Trinitas Pribadi Allah Bapa. Diskusi tersebut akan kita lakukan setelah selesai ibadah minggu. Demikianlah diberitahukan. Ulang tahun. Pendeta dan para halado resort diaspora mengucapkan selamat ulang tahun kepada semua warga jemaat yang berulang tahun untuk periode 1 sampai dengan 7 Mei 2022. Pada tanggal 1 Mei, Nyonya Panjaitan Boru Opusunggu. Tanggal 5 Mei, Nyonya I Samosir Boru Sigalingging. Dan tanggal 6 Mei, Dr. Lukas Panjaitan Boru Sibarani. Untuk yang namanya belum disebutkan, kita juga turut mendoakan untuk seluruh jemaat dan simpatisan kita. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Warta keuangan kita per hari ini 1 Mei 2022. Jumlah pemasukan untuk periode 24 minggu kemarin sampai dengan hari ini
Pemasukan uang huria sebesar Rp430.000, pemasukan uang pusat sebesar Rp265.000, dan pemasukan uang PTK sebesar Rp339.000, sehingga total seluruh pemasukan adalah sebesar Rp1.304.000. Untuk pengeluaran uang huria sebesar Rp13.750.000, pengeluaran uang pusat sebesar Rp2.632.000, dan uang PTK nihil, sehingga total seluruh pengeluaran sebesar Rp16.382.000. Sehingga saldo pada hari ini untuk saldo uang huria sebesar Rp76.903.706, dan saldo uang PTK sebesar Rp34.193.044, sehingga total seluruh saldo uang kita sebesar Rp111.096.750. Topik doa. Mari terus kita bawakan di dalam topik doa kita untuk perdamaian dunia yang saat ini masih berlangsung, perseteruan antara Rusia dan Ukraina. Kita juga terus bawakan di dalam doa kita untuk program kerja dan anggaran kerja HKBP Resort Diaspora 2022 agar dapat berjalan dengan baik. Kita juga berdoa untuk seluruh jemaat dan simpatisan kita yang saat ini dalam keadaan kondisi yang lemah, yang sakit, di antaranya untuk Dr. T.A. Simatupang Boru Tambunan yang masih menjalani rawat jalan dan pemulihan di rumah. Kita berdoa juga untuk Sintuanyonya Ermanurung Boru Sianturi. Kiranya Tuhan terus memberi kekuatan dan pemulihan. Kita juga berdoa untuk Bapak S. Hutauruk Boru Sitohang yang masih menjalani rawat jalan dan pemulihan di Kanada. Dan kita juga berdoa untuk Bapak Huta Barat Boru Nababan yang saat ini menjalani rawat jalan di Bona Pasogit. Demikianlah warta kita pada hari Minggu ini. Terpujilah Tuhan kita, Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang memelihara dan memberkati hidup kita setiap hari. Marilah kita pulang dengan membawa damai sejahtera. Amin. Tapasaat mapiliatta, pilihat parjolo tu Huria, pilihan padua tu pusat, Uhud Maredes yang buku ede nomor 274, mamuka sian ayat sada.
ayat 3. Damini debatana sumurung sian saluk naroha. Imana mangaramuti akka hati-hati do pikiramu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurin itu hata neh nolongan bagasan Kristus Yesus. Mulai hati mata pasahat mata perdengan bahasa ibu hita marsaur di bagasan minggu tasadarion minggu misericordias domini. Mulai tema jala selamat hari Minggu, selamat datang ma di hamuaka manami dotina nami yang baru pertama kali hadir dalam gereja ini, yang beribadah bersama kami inang Simamora Burutambunan bersama keluarga, dan mungkin yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah HKBP Resort Diaspora. Firman Tuhan saya akan membacakannya dalam dua bahasa. Alana ibadah ta ditikion hata Batak, alea lahidahami tong gudang aka naposo, nasopola takasbe mangatusi hata Batak, hujahami matong dalam bahasa Indonesia. Parjulo mahata Batak, sian pesalmen, bidu opat, memuka sian ayat 2 sarudi ayat sia, songono madido disi laos tapayuti hutma. Sai alusi ma'ahu ale debatani hati gorakku ya wujuhu ho. Jala palubang ahu cupang hagugutan. Asimaroham diau. Jala tangihum ma tangyake. Ya hamu pinopar ni jolma. Sedia lelengod dolea rohamna. Dihasalaki. Dihasalahoki. Sedia lelengod do haholongan ni rohamuna nasohasea. Jala di oromuna gabus. Unang soboto hamu marhasurunga do di bahit Jehoba akahasianna. Matua ditanghu Jehoba do molo hujou ibana. Hol sohok hamu ma hian. Hol sohok kamu hiyamma asa unang dapota dosa. Marhurasi ma rohamuna dung ro di podoman hamu. Asa sonak kamu. Pelehon hamu ma pelian hati goran. Jala marhaposa tu Jehoba mahamu. Lando aka namadok. Tungise ma manupak kon nadengga tuhita. Alai ale Jehoba. Saya pasodak kom ma tuhami sodang nibuhim. Gumodang dolas nirohaku di leon hos yang dinasida di hamamasa di gotilon eme. Dot anggur nagabi situtu. Sonang duau hupape aku hut mamit tornok. Aisa sadahodo ali Jehoba pasonangau maringanan. Di hati Indonesia sono medok di sini. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Ketahuilah bahwa Tuhan telah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajahmu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tenteram aku mau membaringkan diri.
lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Demikianlah firman Tuhan. Dihamu amanami dot inanami. Bui dotahe nok si malawang lokta modum. Mulu gudanggo paru kilon. Nata pikirhon. Dapatkah kita bisa tidur nyenyak, tenang, jika kita memiliki banyak masalah yang kita hadapi? Tentu kita tidak akan bisa tidur dengan tenang. Dalam tidur kita selalu berpikir, bahkan kadangkala kita bisa stres. Ini menyebabkan kadangkala kesehatan kita terganggu karena banyak persoalan-persoalan yang kita alami. Persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi, persoalan anak-anak, persoalan relasi. Kalau kita juga berbicara Bapak Ibu sekalian, di manakah kita bisa mendapat kedamaian? Di manakah kita bisa mendapat ketenangan hidup? Sebenarnya rumah, keluarga, itu menjadi salah satu simbol bagi kita untuk mendapat kedamaian dan ketenangan. Kita membangun rumah senyaman mungkin, rumah semegah mungkin, karena kita berharap kita bisa tinggal damai tenang dalam rumah kita masing-masing. Tetapi kalau kita masuk ke dalam rumah itu, ternyata di rumah itu juga kita mengalami konflik. Konflik suami dan istri, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan eksploitasi orang tua kepada anak-anak. Jadi sifat adang marhasuang ngulutona manginang. Dijabu namana tapikir bu hita madapot hasonangan, alai dijabu pidang bu sonang rohatta. Itu yang menyebabkan salah satu kenapa kadangkala kalau kita bertanya misalnya seperti di kampung halaman di Bonapasugit, suami lebih banyak di luar mencari ketenangan, suami banyak di Lapo, suami banyak di luar. Karena apa? Karena ketika dia pulang ke rumah, dia ketemu dengan istri, istrinya selalu merepet, selalu memarahi suami. Apakah suami bisa tenang dan damai di rumah? Dan kita merasa kalau kita tidur itu bisa tenang damai. Saya merasa dohita ipodomani itu masalah personal, privasi, pribadi kita. Kita anggap bisa kita tidur tenang, kita setting kamar begitu bagus. Alai tong di kamar pedang bui tenang pikirat ta. Ai segudanggu ta pikiri. Gudanggu persoalan ta bolus. Jadi mulut adok kodo, adakah tempat di dunia ini yang bisa membuat kita nyaman? Tidak. Dang adong HP, ingana di portibion, nabui mabe kita marasonangan. Garu di gereja sendiri pia manginang, bui dudang sonang rohatta. Ai di gereja sendiri pi gudang persoalan. Gudang paru kilon. Ai di gereja sendiri pengajupang konflik-konflik internal. Ainunga gudang kepentingan-kepentingan dalam gereja dan muncul kelompok-kelompok yang pro dan kontra terhadap berbagai kegiatan dalam gereja. Molo songoni di dia do hasonangani jupakta. Di dia do las dirai jupakta. Molo buke deta di daerah hamanginang di surga do hasonangani HP na. Alani ko sadar do hita jangan mencari kedamaian, jangan mencari kesenangan kalau masih dalam konteks dalam dunia ini. Karena konteks yang kita hadapi itu selalu berusaha bagaimana mengacaukan kita, mengacaukan kehidupan kita. Sipata nada mepe di jabu, sipata na berjupe keluarga di jabu. Alai holan marsoal hita di kantor, marsoal hita di luar, tak buat do persoalan itu jabu. Keluarga yang sudah damai, yang sudah aman, tentram, tetapi ketika ada persoalan di luar rumah, di pekerjaan, kita sering tidak menyadari, kita pindahkan persoalan dari luar ke dalam rumah kita masing-masing. Gebetisime terjadi persoalan ini. Jangan andalkan tempat untuk mencari ketenangan. Dimanapun tidak ada tempat yang bisa menjamin kedamaian dan ketentraman kita. Soksoni doa mang partikian. Waktu pun tidak ada yang bisa menjamin kedamaian kita. Mungkin rahita madokon tikiaria mak
kan mau biasa mau larong rasa takut kita hadapi, kita selalu berpikir waktu siang itu lebih aman. Ternyata Arya pedang bui menjamin keamanan kita. Gudang terjadi perampokan kejahatan siang hari. Dan kita katakan waktu malam lah kita bisa aman tentram. Ternyata malam juga kita tidak bisa tentram. Dan itu menyebabkan hidup kita tidak pernah damai. Yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah kehidupan damai dan tentram itu bisa kita miliki dan kita peroleh. Inilah kisah yang dialami oleh Raja Daud. Hamu amanginang si Daud onni tangyang ngadon ditiki borangin. Ternyata ketika Daud berhasil menjadi seorang pemimpin raja yang luar biasa, dak sudi hapena rakyat na mendukung gimana. Adung gubui rakyat terbagi tulu kelompok. Ada kelompok yang pro Daud, ada yang anti Daud, radikal. Ima termasuk anak Nasadiri Siap Salom yang selalu berusaha kudeta, ingin menyingkirkan bapaknya. Jalan Nasingi adalah orang yang tidak mau tahu, netral. Mau siapa raja, mau siapapun di situ nggak masalah bagi dia. Yang penting kebutuhan dia, kepentingan dia terakomodir, nggak masalah. Nah, bagi kelompok yang mendukung Daud tidak masalah bagi Daud. Bagi kelompok yang tidak mau tahu tadi, yang netral itu tidak persoalan bagi Daud. Namun yang jadi persoalan itu adalah ketika ada kelompok yang selalu berusaha menjukiti. Saya dijukiti, nunga dulohon na denggan, saya hurang denggan. Nunga burcu ibana, saya hurang burcu. Dan termasuk juga dari kelompok, dari anaknya sendiri berusaha menyingkirkan dia. Bahkan anaknya membangun narasi untuk membusukkan bapaknya. Ikan dulu sama nginang. Iparwaroa ma Raja Daud. Iparwaroa ma bapakna. Jala opel boiru terjadi di tongani huria. Holana dong hahurangan di donga parhaladu langsung di parwaroa. Dan itu terjadi teori pembusukan. Ausura moloi ibana nagabi pemimpin di sitor nengku habai nonna. Dan itu terjadi. Namun yang menjadi masalahnya Daud menjadi terbeban. Beban pikiran Daud. Ketika dia mau tidur, dia selalu mengevaluasi, mengingat apa yang sedang terjadi. Ngiri neijo. Soadong gak salah ulahon. Tidak ada sesuatu yang salah, tapi kenapa saya selalu dipermalukan? Kenapa saya selalu diserang? Apa yang terjadi? Di dalam kondisi pergumulan seperti itu, Daud berseru kepada Tuhan. Di pasahat ibana ma parsorionei tu Jehovah. Di ayat yang kedua dia mengatakan, apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepada aku. Allah dihlala imana gudang ni akka paru kiloni. Nama beni mana dang bui nok modong. Ma beni mana dang bui sonang modong. Ujungnya gabi dang tarpatupa ibana be di usehoni mana masudina parsorione perkulona itu aduh pani debata. Ijo-jo imana ma debata. Dipangiru imana ma tu debata asa debata nama buat parsorione. Alaina gabi suku-suku musena mangihut. Mengapa dia berani dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong dia, akan menyelamatkan dia dari pergumulan itu. Adong ma kembali ke memori masa lalu. Karena dia sudah merasakan kasih karunia Tuhan itu. Songon turpuk manang topik mingguta sadarion. Gok asin rani Jehovah do portibion. Pengalaman dia bersama dengan Tuhan sejak dia dari kecil. Sejak dia dari seorang gembala kawanan domba. Sampai menjadi seorang raja yang berjaya berkuasa di Israel. Di sana Daud merasakan bahwa tangan Tuhan dan kasih Tuhan tidak pernah melepaskan dia. Atas karunia yang dirasakan itu, pengenalan Daud kepada Tuhan semakin mengkristal, menguat. Dan ini juga menjadi keyakinannya. Kalau dia berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Dan inilah yang menyaksikan supaya setiap orang yang mempermalukan dia, yang memburuk-burukkan dia, hati-hati. Sasito ngamanginang picak-picang gon. Molo majau si Daud tidak bata,
mangidu pangrupio tu debata mana maalonai. Karena Tuhan akan bertindak. Kalau kamu tidak bertobat, aku punya Tuhan ini loh. Saya punya Tuhan yang penuh kasih, yang selalu peduli dengan saya. Jadi kalau saya berseru kepada Tuhan, maka kalian orang-orang jahat itu hati-hati karena dia akan bertindak, akan menghukummu. Odun waing nilai plus haporsion si Daud. Dia percaya dan benar-benar yakin kalau dia berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan ambil bagian dalam kehidupannya dan bertindak bagi para musuh yang akan mengganggu dia, yang mencoba mencederai dia. Ido dibereng si Daud. Alan hidup nats kita saat ini ada dua isi. Yang pertama, isinya adalah permohonan Daud kepada Tuhan. Dan yang kedua, peringatan. Kesaksian Daud tentang bagaimana bertuhan. Supaya mengingatkan orang jahat bertobat sebelum Tuhan bertindak melakukan hukuman bagi mereka. Itu bisa kita lihat ya di ayat 2. Kemudian itu seruannya kepada Tuhan. Dilanjutkan lagi ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Tetapi ayat yang ketiga, ayat yang ketiga sampai yang ke-5 itu peringatan kepada orang. Dan yang selanjutnya itu seruan dia kepada Tuhan. Jadi ada dua bagian dari isi ini. Berseru kepada Tuhan dan peringatan kepada manusia supaya berhati-hati. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian yang terkasih, ini menjadi gambaran juga kehidupan kita. Rasa aman itu ternyata hanya ada dalam hati kita masing-masing. Rasa aman itu adalah bagaimana kita merespon anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Rasa aman itu, tentram itu tidak ditentukan oleh kondisi, tidak ditentukan oleh waktu, tetapi rasa aman kita adalah ketika kita beriman, percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan di dunia ini, itu tidak menjamin bahwa kita akan memperoleh yang terbaik dalam hidup kita. Tetapi sekalipun yang tidak baik terjadi dalam hidup kita, namun ketika kita beriman kepada Tuhan, yang tidak baik itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Karena Allah bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi Bapak, Ibu sekalian, dan pemuda-pemudi. Dan saya selalu ketika kemarin ada diskusi, ternyata ada diskusi kemarin di rumah, datang dari ada tamu, mereka bilang, kenapa Amang, segala sesuatu yang sudah saya rencanakan dengan matang, tapi ternyata itu tidak berhasil. Kenapa itu tidak bisa menjadi kenyataan? Jadi saya hanya menjawab dengan dua alasan. Yang pertama, itu menunjukkan bahwa apa yang kamu rencanakan itu tidak selamanya harus berhasil. Kamu harus memberi ruang kepada alternatif yang lain, di mana ada peluang yang masih Tuhan berikan kepadamu. Yang kedua, rencana yang terjadi itu, jika sesuatu yang terjadi itu bukan berdasarkan rencanamu, lihatlah itu adalah rencana Tuhan dalam hidupmu. Dan nikmatilah. Mungkin bagimu itu pahit. Bagimu itu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Tapi Tuhan mengharapkan kamu menjalani itu. Karena hanya melalui itulah kamu menemukan sukacita. Jadi kamu amang inang. Mulu si pata na masa di ngulu muna dang hopar tulo mon rahamuna. Jala pahit dia dopi hamu. Unang pitpermedeli hamu. Ala dipikiri de bata ikonidu dalam muna. Ai di bagasan ini ngai paradi de bata akan atonggi situ pemuna. Pahit jangan langsung dimuntahkan. Manis jangan langsung ditelan. Pahit bisa juga menjadi obat dan manis adalah racun. Nah di bahini dunuaing molorotu hita akaparu kilo dosi tahunoni unang ma rasa bahagia muna dirampas oleh pergumulan itu. Jangan rasa aman kita, ketentraman kita dirampas oleh persoalan hidup. Tetapi dalam iman kita sambutlah pergumulan itu. Kita sambutlah persoalan itu. Karena di mana ada iman percaya, di mana kita bergantung kepada Tuhan, di sanalah rasa aman dan tentram itu. Bukan di gereja, bukan di tempat-tempat yang lain, tapi dalam iman percaya kepada Tuhan, di sana ada rasa aman. Di Hamiope
songon aka pedita pe selalu do diskusi. Dimanapun kita ditempatkan, bukan gereja yang basah atau gereja yang minus, bukan persoalan. Karena gereja yang besar tidak menjamin keamanan dan ketenteraman. Bukan gereja yang kecil menjadi ukuran kebahagiaan ataupun sukacita. Tapi rasa aman itu hanya ditentukan bagaimana kita merespon anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Molo taboto do madok moleati amanginang. Di bahasa ni debata. Naotik marang nagudangi. Setok tonggo aman pakilalamuna. Las rohamuna. Nagabe persoalan sonari. Kita selalu menggambarkan berkat Tuhan itu sama seperti hal yang spektakuler. Hal yang besar. Akhirnya hal yang kecil ini selalu kita katakan, kita pahami sebagai hanya yang normatif. Biasa-biasa saja. Kita merasa kesehatan itu kalau kita sehat kita biasa-biasa saja sehingga kita tidak mensyukuri kesehatan itu. Kita merasa kalau kita bisa melakukan yang kecil itu bukan luar biasa, itu sudah biasa-biasa. Yang biasa itu, yang luar biasa itu, yang berkat itu, kalau kita mendapat banyak, mendapat berlimpah-limpah, barulah itu namanya kita menganggap berkat. Tetapi kalau yang kecil selalu kita singkirkan. Alikun ubot taru pikiran sengoni. Sekecil apapun yang kita miliki dalam kesehatan, termasuk berkat-berkat materi yang diberikan oleh Tuhan, itu adalah berkat. Molo hatala, molo istilah hepeng, dang saem asa pasu-pasu. Serupiah pe pasu-pasu dwe. Alai gudang gojolma terfokus na belgana. Ujungnya dang dihargai be na gelengon. Ai terpacu hita ikun na belga, ikun natusan. HP iya ai sat tetek nautik dui. Alai molo saya manetek mangalatak. Jadi cobalah menghargai yang sedikit. Menghargai yang kecil. Jangan menghargai terpola yang besar. Padahal Tuhan melakukan mukjizat dari hal yang kecil. Bukan dari hal yang besar. Ingat tamu mamanginangi. Dang sian na belge di bedi bata. Patu pahon halongangan. Sian na memetido. Sian na otikido. Di pasu-pasu di batai. Laus ima gabe halongangan. 5 roti. 2 deke, 5.000 mangalang, 12 apang ma, perbuena pasu-pasuna. Jadi unang bingung kamu, walaupun sedikit, walaupun kecil, tapi lihatlah Allah ada di sana mengupayakan mukjizat itu. Jadi kau di dalam muna doa manginang, mukjizat dong mulut tahun, mukjizat dong ngulu munon. Sedia gudang pesi tahun ini paruh kilo ini berapa besar pergumulan itu yang kita hadapi, yang mungkin saat ini kita merasa tidak bebas dan terbeban. Ingatlah, ketika kita masih bisa bernapas, mukjizat Tuhan sedang bekerja. Ketika kita bisa mendengar, mukjizat Tuhan sedang bekerja. Ketika kita bisa menikmati makanan dan minuman, mukjizat Tuhan sedang bekerja. Karena itu adalah anugerah dan kasih karunia Tuhan. Gok asin rohani Jehovah do portibion. Allah di gok asin rohani Jehovah do portibion. Tanikmati ma asin rohanai melalui kehidupan kita, aktivitas kita, kegiatan kita yang selalu bersifat konstruktif dan inovatif. Di sana kita terpanggil, bolo adung ulota, berpikirlah untuk membangun, bukan merusak orang lain. Berpikirlah untuk menginisiasi, mendorong, memotivasi, bukan melemahkan atau menjatuhkan. Jangan seperti musuh-musuh si Daud yang selalu memburukkan, yang selalu menjelekkan, mempermalukan. Tetapi bangunlah image seseorang itu dengan baik. Hargailah orang lain walaupun kecil yang dilakukan dia. Karena ketika kita menghargai dia dalam perbuatan yang kecil, sebenarnya dia juga merasa memiliki harga diri. Unang arung siak kita manginang, na pauruhos sangat nidonganna. Unang arung siak kita na para arwah dongan na jolma. Molo tapatu pada songoni dirita du di sinarwa, hita du si nalea. Jangan membiasakan membangun hoax, kabar bohong, kabar burung yang membuat terjadi perpecahan, apalagi di tongani huria. Jadi sonari PR tak adong, buhado menciptakan huria tahun.
asa gabe sada huria na benar-benar bisa menjadi orang datang ke sini aman, tentram, merasa nyaman. Memang hiado begitu di son. Asing gua mang HKBP resort diaspora ina. Buasa hurukon. Isi nyaman dohami. Buasa nyaman. Sudah marista dadur wasni huriana. Boy marsa saling menyapa. Pulang gereja selalu ada yang namanya interaksi, sosialisasi, dan asosiasi. Mulu di gereja nasi nang dapok B. Itu bisa menjadi indikator bagi kita untuk tetap kita pertahankan keramah tamahan kita menyambut orang lain sehingga gereja ini orang bisa aman, nyaman, dan tentram. Unang mamasa, mohon maaf, kemarin saya bertemu dengan Kepala Departemen Diakonia HKBP. Saya telepon dia. Dulu Deborah Sinaga udah pernah khotbah di sini. Kepala Departemen Diakonia. Di mana kau menginap? Inang kadep nami. Kami menginap jauh dari pusat Jakarta. Di mana? Di Bekasi. Di mana di Bekasi? Di dalam-dalam sana. Kenapa sampai di situ? Iya, kami takut. Kenapa takut kalian? Banyak gereja sekarang HKBP di Jakarta konflik. Jadi mau datang demo mungkin sama kami. Mana rupanya gereja-gereja? Iguari matung gereja. Si A, si B, si C. Jadi alani GB mertebu ni mahami. Inna nasi de songoni. Mulai hati maha pena. Wah mamusen nomoloro hami se diaspora bertebu ni maha muse udokon. Bukan. Yang kami lihat ternyata banyak konflik di gereja. Yang dimulai bisa saja dimulai dari para pemimpin pelayan. Tapi bisa juga dimulai dari bawah. Jadi konflik itu tidak mengenal status. Bisa dimulai dari sekolah minggu. Bisa dimulai dari naposo. Bisa dimulai dari kaum perempuan. Apalagi kalau dia merasa tidak diperdulikan dan perhatikan. Alani ini mersiadu mahita. Patureho gereja tersendiri. Walaupun kita kecil, tapi harus bangunlah kekompakan itu. Sehingga orang yang hadir sini tetap nyaman bersama-sama dengan kita. Omba tugasta membangun persekutuan aman, nyaman, dan tentram. Amin. Kita berdoa. Martanya yang mahita. Moliate di pasat rohanami terupa meli Tuhan. Dipakulingi hodo hami. Asam marhaposat tuho hami oleh Tuhan. Allah di bagasan haposan haporsiau do jupa kami. Roha nadame. Dangbui tempat do partikian mano Tuhan lasni rohanami i. Alai haporsion nami do majakon pasu-pasum majakon asin roham dingulu nami. Ido nama bain sonang rohanami dame rohanami. Alani mangula maho aleton di perbadia di tonga-tongan huriamon. Asa gok dame sonang ruas ni huriam HKBP resort diaspora. Asa naing maganu jolma naro marsaur tu huriam HKBP resort diaspora. Marsonang ni roha mangolu di bagasat dame unang manian say jupang akka hamolon ala hida hamido akka huriana humaliak kami gudang akka namasa nama bain jupang maul parsauran narosu manang natugu Tuhan ho mana toktong inganan pangaluelon nami songon si David na toktong jauh-jauh tuho molo jupang dihami akka hamolon tuho mahami juju jala mulutung adong jol mana makasuguh kami ali Tuhan unang magabe muru sahala nami alani akka namasai alai pahotma holan asin rohamido nahu pangasok kami di ngulu nami ganuk marsada-sada di bagasan Kristus Yesus martangiang marsoba jala mangili-kili kami turupamu muliati madiho. Amin. Kita bernyanyi dari buku ini HKBP 736 ayat 1 dan selanjutnya sambil mengumpulkan persembahan.
nyanyi. Tatangnya koma peliata martang yang mahita. Ali debata amanami na di banua gijang. Hodo haroroan ni saluhut siloleo nadinggan. Doho nasa uli basa nama uli utus. Kupasa tami masian na nilihomi tuhami pilan nami tuho. Saya jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparsia kami pilianon. Pati bulhon hara jamu di tonga-tongan huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti tondim. Asalam tadahami kudang silalumi Tuhan. Asalam girgir hami madok muliati Tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya benar badia maguar. Saya Roma Harejon. Saya saut malamon roham di bono tongon songon dari bono gijang. Oleh homat tuhami sedon hangluan siapa hari. Saya sama dosa nami song panesa nami. Di dosa ndongan nomor dosa tuhami. Unap kami tugi pangujunan. Balua mahami sian pangaku. Pasu-pasu siap Tuhan debata amata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata mahu. Di sondako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho. Jala di pasar homadamena tu todim. Di hamuna amanami dotihin anami huri HKBP Resort Diaspora na ron waing marsaur di bagas joroon nang soni na di bagas tabi sahak matabi siya kami parhalado HKBP Resort Diaspora na makuba si ditikyon madok tu hamuna salhuna. Selamat hari Minggu madihita salhuna. Horas.
Amin.